kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Tuh kedepannya aku akan berusaha bikin video secepat dan sesingkat mungkin, nggak jauh-jauh dari 10 sampai 15 menit, karena takut juga kasihan teman-teman ya yang nontonnya, mungkin aku terlalu lama ngomongnya. Berharap aku minta tolong teman-teman untuk bisa menonton video itu benar-benar sampai dapat poin dan intinya. Dan untuk materi yang ingin aku sampaikan sekarang ini menurut aku benar-benar krusial dan penting banget. Selain aku minta tolong untuk di subscribe, di like, dan di komen, aku minta tolong teman-teman untuk share. Semoga dengan nge-share kita bisa ngebantu teman-teman yang mungkin udah terlanjur atau baru mau melakukan tindakan ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Baru balik lagi nonton channel YouTube teman-teman, dan pastinya karena aku kan seringnya ngebahas soal ya jerawat wajah, jadi yang muncul pastinya di pemberitaan itu ya kalau nggak jauh-jauh dari itu. Dan kemarin aku ngeliat orang-orang yang melakukan dermapen sendiri. Jujur banget teman-teman, aku juga melakukan hal itu sendiri di rumah. Aku punya dermapennya, nanti aku bakal tunjukin ke kalian ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi pandang medisnya itu benar-benar salah sebenarnya teman-teman, salah. Aku juga nonton kok beberapa YouTuber yang udah melakukan dermapen sendiri, dan malahan aku juga ikut seperti apa yang mereka lakukan. Memang punya budget yang terbatas, apalagi dari zaman dulu memang ya benar-benar minim banget. Yang uang 300.000 itu kalau kita melakukan dermapen sendiri itu bisa untuk 2-3 kali gitu loh teman-teman. Resikonya ternyata besar banget. Jadi ini dia waktu aku melakukan dermapen sendiri. Nah, di sini kulit aku benar-benar di titik rusak banget dan parah banget gitu. Dan ini berminggu-minggu merahnya, bisa hampir 1 bulan. Padahal aku udah bantu itu pakai sunscreen. Di sini aku waktu dermapen yang ini aku tuh udah rajin pakai sunscreen, udah baru mulai rajin pakai sunscreen gitu. Cuman aku pakai sunscreen secukupnya aja gitu. Dan ternyata kenapa sih kita itu nggak boleh melakukan dermapen sendiri? Itu kalau dermapen itu sampai kalian tuh seenaknya biar bisa sampai berdarah-darah sepuasnya gitu. Ternyata itu big no banget, itu salah banget teman-teman. Nah, kemarin aku baru dijelasin sama owner di klinik tempat aku treatment, karena aku mengeluhkan bekas jerawat aku yang bagian di tulang pipi. Teman-teman perhatikan nggak ini? Kalau kalian ngeliat aku atau di video-video aku sebelumnya, kalian lihat aku kayak pakai blush on bagian sini? No, itu bukan hanya sekedar bopeng bekas jerawat, tapi itu jatuhnya udah flek teman-teman. Dan aku sempet kaget banget waktu dijelasin sama ownernya. Dia bilang, oh itu bagian tulang pipi kan kak, itu karena pernah mungkin dermapen yang berlebihan sampai berdarah-darah, kemudian karena paparan sinar matahari yang makin memperparah karena bagian tulang pipi kan, makanya kebanyakan orang yang berflek itu bagian pipi. Pas aku pikir-pikir lagi, kok bisa bener. Aku nggak pernah cerita kalau aku pernah dermapen di rumah karena malu dong teman-teman. Terus dibilangin juga karena sering terpapar sinar matahari, dan bener. Pernah nggak teman-teman memperhatikan orang-orang yang berflek itu pasti sasaran utamanya bagian tulang pipi. Nah, terus aku udah didiagnosa kalau di sini bopengnya itu sebenarnya udah nggak tahu dalam. Tapi kalau teman-teman, kalau aslinya ini teman-teman, itu dia kulitnya itu kayak udah tergores gitu loh. Kayak udah bukan kulit asli lagi tapi kehitaman gitu. Hitamnya yang bukan hitam banget tapi kayak kulitnya udah tergores, kayak ada bekas goresan gitu, bekas goresan luka. Dan waktu didiagnosa, waktu diliatin sama itu, waktu di klinik kemarin, ternyata itu udah jatuhnya udah flek. Dan itu katanya tidak langsung jadi flek ketika kakak ini misalnya dermapen atau apa, itu hasil fleknya itu nggak langsung jadi pada hari itu, tapi nanti. Dan bener aja teman-teman. Kenapa makanya aku bilang ke teman-teman, kenapa aku tuh suka pakai apa? Karena selama ini aku pikir itu bopeng, efek bopengnya, jadi kulit aku kehitaman. Ternyata dari efek bekas jerawat yang kemerahan yang tidak terselesaikan dengan baik, yang tidak terawat, tidak mendapatkan perawatan yang benar dan baik. Jadi memang ujung-ujungnya bekas jerawat itu bisa menjadi flek, apalagi sering terkena paparan sinar matahari.
Dan lagi-lagi itu betapa pentingnya untuk pakai sunscreen. Aku aja yang baru ngerasain enaknya pakai sunscreen, teman-teman itu udah ngerasakan it's better gitu kan. Jadi kesimpulan dari video ini teman-teman, buat teman-teman yang udah mulai juga mencoba-coba atau mungkin sudah melakukan, hati-hati. Dan juga teman-teman pasti pernah kan memperhatikan mungkin setelah dermapen itu kalian tuh kayak numbuh jerawat-jerawat nanah kecil-kecil gitu. Aku juga pernah mengalami itu. Dan ketika sering dikasih tahu kalau itu adalah tanda bahwa tindakan kita itu tidak higienis. Tapi dari youtuber yang pernah aku tonton, mereka selalu bilang kalau udah higienis. Hanya saja itu normal terjadi. Jadi aku mempercayai itu bahwa itu hanya tidak higienis teman-teman. Kalau masalah ngomong steril atau tentang bersih itu aku cukup tahu teman-teman. Kalau boleh jujur, aku berlatar pendidikan tenaga medis, salah satu tenaga medis ya teman-teman. Aku lulusan tenaga medis dan pernah bekerja sebagai tenaga medis. Jadi untuk prinsip steril itu aku sangat memahami itu ya, karena aku pernah juga bekerja di rumah sakit gitu. Jadi prinsip steril itu sama. Jadi kalau biarpun kalian pakai sarung tangan teman-teman, sarung tangan itu ada dibagi dua, steril dan bersih. Kalau steril itu yang dipakai pas operasi. Jadi kalau teman-teman pernah memperhatikan ketika dokter kalau lagi nggak tindakan begini tangannya, seperti ini. Dia hanya memegang alat dan memegang misalnya lagi operasi perut, hanya bagian daerah perut. Setelah itu dia begini. Itu juga kenapa ada asisten dokter, kenapa ada asisten perawat yang mendampingi dokter, karena itulah tukang bagian untuk memegang-megang yang lain. Karena apa teman-teman? Itu prinsip steril kalau teman-teman mau tahu. Jadi sarung tangan steril itu sarung tangan yang memang dari awal sudah steril. Ketika dipakai pun dia tidak sembarang kalian buka pakai. No nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk prinsip steril itu satu sarung tangan itu untuk satu tindakan dan satu orang, nggak boleh pegang-pegang yang lain. Sedangkan kalau teman-teman mau dermapen sendiri di rumah, jadi teman pakai sarung tangan itu prinsipnya bersih. Prinsip bersih itu supaya apa? Misalnya tangan teman-teman enggak bersentuhan langsung sama kulit, tapi tangan teman-teman yang yang pakai sarung tangan ini udah misalnya udah megang serumnya, udah megang jarumnya, ya itu udah bersentuhan teman-teman, itu udah nggak steril. Hanya saja itu prinsip bersih supaya misalnya jarum yang dipegang ini tadi, maksudnya suntikan atau alat dermapen yang kita pegang ini tadi nggak bersentuhan dengan tangan kita yang langsung. Ngerti nggak sih teman-teman di sini? Jadi kalau kalian bilang aku udah steril kak, aku udah pakai sarung tangan, no, nggak ada. Prinsip steril itu bisa kalian lihat nanti di YouTube cara orang operasi, langsung aja nonton. Karena di sini maaf banget ya teman-teman kalau misalnya aku mungkin terkesan menyudutkan pihak tertentu yang udah melakukan dermapen. Di sini aku tidak menyebutkan atau tidak memojokkan siapapun, tapi untuk teman-teman dan untuk saya pribadi yang udah berniat untuk melakukan dermapen sendiri di rumah itu benar-benar hati-hati. Mending uangnya benar-benar kalian tabung dan simpan aja daripada kalian memaksa dan timbulnya nanti malah ada masalah baru teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, oh kak, kalau memang dia dermapennya dengan prinsip steril, harusnya dia pakai asisten. Jadi sarung tangan yang dia pegang untuk dermapen, misalnya ini udah pakai sarung tangan terus pegang dermapen. Untuk yang megang Untuk yang megang serum itu beda orang lagi. Jadi dia hanya megang dermapen ini aja. Ngerti nggak teman-teman? Untuk dia ngelap anestesi itu harus tangan yang lain lagi. Kalau memang mau prinsip steril. Jadi untuk teman-teman yang lain untuk mau cari tahu prinsip steril itu seperti apa silahkan. Karena aku di sini kalau memang prinsip steril itu untuk semua tindakan medis itu menurut aku sama. Nah begitu juga ketika melakukan perawatan di klinik teman-teman. Jadi dokternya itu ketika mau melakukan tindakan ke aku, dia pakai sarung tangan yang dia hanya megang itu doang dermapen. Dia nggak megang-megang muka aku. Dia cukup pegang alatnya. Dan kadang untuk penetesan serum itu dibantu sama perawat atau terapisnya. Ataupun memang kalau dokternya dua-dua yang megang, itu nggak boleh bersentuhan sama muka aku loh teman-teman.
Nanti aku akan tunjukin videonya ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini di aku, kalian belajar dari aku bahwa dermapen yang berlebihan. Aku kemarin lihat ada, maaf, orang yang sampai dermapen di rumah sendiri dia dengan senang hati ya. Apalagi untuk kalian yang pertama-tama mencoba, itu bakalan pasti berdarah-darah mukanya. Tapi kalau udah biasa, itu nggak akan berdarah sama sekali muka kalian, teman-teman. Di situ dia dengan bangganya, mohon maaf ya, bangga banget, lihat merah. Terus pas kering dia klotek. Aduh teman-teman, aku khawatirnya buat teman-teman yang ngikutin dia gitu loh. Aku yakin pasti ada teman-teman yang tertarik ngikutin dia. Teman-teman, kalau yang namanya ngelotek itu, yang apa, kulit kering itu, sampai dia itu udah ngelantung sendiri, jangan kalian tarik, teman-teman. Aku juga kayak gitu, tunggu dia jatuh sendiri, dia bakal jatuh sendiri, teman-teman. Aku pernah ngelotekin, kenapa tuh jadinya luka merah bernanah, teman-teman, karena dia ada waktunya untuk ngelotok sendiri. Dan kalau memang dermapen kalian itu benar, kulit kalian itu nggak akan sampai ada luka ngelotok lagi. Aku adalah bukti nyatanya. Di klinik aku yang sekarang, aku paling downtime-nya itu paling dia kulitnya merah kering, kayak kering bergaris-garis gitu, tapi nggak sampai ngelotok, teman-teman. Maksudnya nggak sampai ada bekas-bekas koreng, itu nggak ada. Aku aja heran, oh iya, aku nggak pernah lagi loh ngelotekin itu bekas-bekas kulit matinya. Jadi di situ, teman-teman, perbedaan ketika kalian melakukan dermapen sendiri sama melakukan dermapen di rumah. Jujur aku punya alatnya, aku punya merek ini, Mim. Nih sampai udah begini bentukannya, guys. Ini udah lama banget, ini sekitar 2017an aku beli. Dan ini bekasan serumnya, yang repair serum. Ini udah sampai butek kayak begini. Ini hampir aku buang, teman-teman. Tapi aku ingat, aku pengen banget, siapa tau aku pengen sharing tentang dermapen ini suatu saat ke teman-teman. Dan ini udah berdebu banget karena udah nggak pernah aku pakai. Sekarang mungkin ngerti ya bagaimana perbedaannya, dan akibat fatalnya mungkin nggak hanya flek nantinya, teman-teman. Bisa jadi, apalagi untuk teman-teman yang kulitnya hypersensitif, super sensitif banget, hati-hati, teman-teman. Ya, di sini aku cuma mau kasih kalian masukan lagi, karena ini aku benar-benar baru dapat masukan dari klinik tempat aku treatment kemarin. Jangan ya teman-teman, mulai dari sekarang kumpulin aja dulu uangnya, nanti kalian lakukan dermapen sendiri, maksudnya di klinik, di tempat kalian. Buat teman-teman yang sudah terlanjur melakukan treatment ini di rumah sendiri, ya udah gitu, apa yang sudah terjadi jadikan pelajaran. Kalian lihat lagi kondisi kulit kalian seperti apa, kalian evaluasi lagi. Mungkin di awal-awal kalian senang, merasa bopeng kalian pudar, merasa kalau kalian lebih baik gitu loh. Tapi gini teman-teman, mungkin untuk yang kasus bopeng yang nggak terlalu dalam, ya mungkin kalian bisa mendapatkan hasil yang signifikan secara cepat. Tapi untuk bopeng-bopeng dalam dan menahan seperti aku, untuk 10 kali, bahkan 12 kali, 20 kali itu nggak akan ada hasil yang gimana-gimana. Yang ada, kulit kalian makin hari makin menipis dan sensitif. Apalagi buat kalian yang malas pakai sunscreen. Kalau kalian udah melakukan treatment, teman-teman, mau treatment apapun di dokter, mau seperti apapun, mau facial doang, pakailah sunscreen. Itu hasil facial tadi ini terlindungi gitu, benar-benar bekerja dengan sebaik mungkin di kulit kalian gitu, teman-teman. Tapi sekali lagi, memang cari sunscreen itu susah. Jangan dulu sibuk-sibuk untuk melakukan treatment, penuhi aja dulu skincare harian kalian gitu. Nanti setelah kalian dapat itu semua, langsunglah kalian boleh untuk treatment. Kalau udah nggak tahan banget dibully orang-orang sekitar, dengar teman-teman, mereka hanya bisa menilai, kalian yang menjalani hidup kita sendiri gitu loh. Jadi seperti apapun kata orang, jadikan motivasi aja, dan itu yang menjadi penggerak kalian untuk lebih semangat. Oh, aku harus semangat cari uang biar aku bisa treatment. Oh, aku harus semangat biar aku lebih disiplin pakai skincare, supaya skincare yang aku beli ini bermanfaat untuk aku. Jadi sekian aja dulu dari aku ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang mau melakukan dermapen di rumah, sebaiknya jangan. Buat yang sudah terlanjur melakukan, sebaiknya untuk dihentikan dan ya udah gitu, tabung aja uangnya.
untuk kalian treatment nanti di dokter. Ya, sekian dari aku. Kalau mau diskusi di kolom komentar silakan. Kalau ada waktu nanti pasti kita bakalan sharing sama, bakal aku balas. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen serta di share. Dadah.